Bab 347. Bertindak malam ini. Setelah Kingston Jiang menelepon, dia mengirim rekening yang diberikan oleh Moza kepada Sheila Bai. Moza memandang Kingston Jiang. Dia iri. Iri pada Kingston Jiang yang begitu kaya. Meskipun dia dari negara A, dia tahu tentang naga hitam, dan tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, para pengusaha yang datang ke Belantara Selatan untuk berbisnis telah mengirim banyak uang ke naga hitam dan meminta perlindungan naga hitam. Tapi Raja Dacia tutup mata dalam masalah ini. Meskipun dia adalah wakil jenderal, dia tidak berani mencari uang secara terang-terangan, karena jika ini diselidiki, kehidupan militernya akan berakhir. Kingston Jiang memandang Moza yang berkeringat deras, berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, santai. Masalah ini hanya kamu tahu, aku tahu, Tuhan tahu, dan tidak ada yang tahu jika kamu tidak mengatakannya. Aku telah memerintahkan seseorang untuk transfer, seharusnya akan segera masuk ke rekeningmu, tunggulah sebentar." Moza menyeka keringat dari wajahnya. "Kamu, apa yang perlu aku lakukan?" Kingston Jiang berkata, "Sebenarnya tidak perlu kamu melakukan apa, asalkan kamu dapat dengan aman membawa aku masuk ke kamp militer kota Belantara Selatan." Sesederhana itu. Ya. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Sesederhana itu. Aku tidak akan membiarkan kamu mempertaruhkan hidup kamu. Selama kamu bisa membawa aku ke kamp, maka tidak ada urusan lagi denganmu. Adapun mengenai sisa uang, jika aku bisa kembali dalam keadaan hidup, aku akan memberikannya. Jika tidak dapat kembali hidup-hidup, maka kamu hanya akan memiliki 100 juta ini, dan aku mati, maka tidak ada yang akan menyelidiki masalah ini, dan kamu akan dapat duduk dan bersantai." Setelah mendengar kata-kata Kingston Jiang, Moza merasa sangat lega. Pada saat ini, teleponnya berdering. Dia melirik Kingston Jiang. Kingston Jiang berkata pelan, "Terima saja." Moza barulah menjawab telepon. "Siap? Siap, segera kembali." Dia menutup telepon, memandang Kingston Jiang, dan berkata, "Jenderal menyuruh aku kembali, katanya ada pertemuan darurat." Kingston Jiang mengerutkan kening, segera memikirkannya lalu berkata, "Aku akan pergi bersamamu, segera bantu aku untuk mendapatkan sebuah identitas baru." "Baik." Moza mengangguk. Dia adalah wakil jenderal, dia memiliki kekuasaan yang besar, sangat mudah untuk mendapatkan identitas. Dia segera pergi melaksanakannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah membantu Kingston Jiang mendapatkan identitas baru. Itu adalah asisten dan juga kerabatnya, bernama Mos. Dia membawa Kingston Jiang kembali ke kota Belantara Selatan dan pergi ke area militer untuk rapat. Saat ini area militer dijaga ketat, bahkan jika itu adalah asisten wakil jenderal, tetap tidak bisa masuk dan hanya bisa menunggu di luar. Kingston Jiang juga tidak terburu-buru, dia dengan sabar menunggu di luar. Sekarang dia telah menyogok Moza. Selama Moza tidak memberitahu yang lain, dia aman untuk saat ini. Dan dia juga percaya bahwa Moza tidak akan mengatakannya. Meskipun Moza adalah seorang wakil jenderal, gajinya tidak tinggi, dan negara A sangat ketat terhadap korupsi. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. 1 miliar adalah angka yang luar biasa baginya, ini adalah kekayaan yang tidak akan dia dapatkan seumur hidup. Kingston Jiang menunggu di luar area militer selama sekitar 2 jam. 2 jam kemudian, Moza keluar. Kingston Jiang berjalan, melihat sekeliling, dan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana, rapat mengenai apa? Kita bicarakan setelah kembali." Moza tidak berbicara banyak, membawa Kingston Jiang keluar kota dan kembali ke kamp militer yang bertempat di luar kota. Begitu kembali, dia langsung masuk ke rekening banknya di luar negeri dan menemukan bahwa ada 100 juta di dalamnya, barulah dia merasa lega dan berani bekerja sama dengan Kingston Jiang dengan berani. Naga Hitam, rapat kali ini adalah untuk memilih beberapa orang gesit di dalam pasukan untuk pergi ke area militer, berjaga-jaga jika naga hitam menyerang diam-diam. Aku memutuskan untuk merekomendasikan kamu untuk pergi. Baguslah jika begitu. Wajah Kingston Jiang penuh dengan kegembiraan.
Dia sedang pusing tidak memiliki kesempatan, sekarang kesempatannya datang. Kingston Jiang, aku merekomendasikan kamu untuk pergi dengan mengambil risiko besar. Jika kamu ketahuan, maka semuanya akan terungkap, kamu akan mati, dan aku juga akan mati, jadi aku harap kamu bisa berhasil dan membunuh mereka. Ekspresi Moza terlihat suram. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, kamu bisa tenang, selama bisa mendekati Jenderal 28 negara, bahkan jika area militer dijaga oleh pasukan besar, aku tetap bisa membunuh mereka. Persiapkan dirimu. Selain kamu, aku akan memilih beberapa prajurit kepercayaanku, tetapi penampilan kamu sekarang. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir soal ini, aku bisa membuat topeng kulit, kamu hanya perlu menyiapkan bahannya untukku. Baik. Moza mengangguk, kamu bisa istirahat di sini, aku akan mempersiapkannya. Moza berbalik dan pergi. Sambil menyiapkan bahan, dia juga memilih tentara yang terpercaya. Dengan segera dia sudah menyiapkan bahannya. Kingston Jiang mulai membuat topeng kulit, setelah membuatnya, dia memakai topeng kulit itu dan berubah menjadi pria parubaya berkulit gelap. Malam berlalu dalam diam. Pagi selanjutnya, dia mengikuti belasan tentara ke area militer kota Belantara Selatan. Di dalam kota, area militer. Sebuah tempat terbuka. Ada lebih dari 100 tentara berdiri di sini. Ini semua hasil pilihan para jenderal dan wakil jenderal 28 negara. Mereka sangat terampil, semuanya adalah tentara yang bisa mengalahkan puluhan dari orang-orang yang ahli. Brady berdiri tepat di depan, memandangi ratusan orang ini, dengan ekspresi puas di wajahnya. Bagus sekali, mulai sekarang, kalian akan berjaga di luar gedung ini, tidak boleh meninggalkan tempat ini, mengerti? Mengerti. Semua orang menjawab serempak. Setelah Brady memberikan pesan, dia berbalik dan pergi. Kemudian, Cirrus muncul. Cirrus mulai mengatur dan mengerahkan orang-orang ini. Cirrus tahu bahwa tidak hanya Kingston Jiang yang akan datang, tetapi bahkan para pembunuh yang ditemukan oleh Kingston Jiang akan datang. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memasang jebakan, dan kemudian membiarkan Kingston Jiang dan yang lainnya masuk. Selama Kingston Jiang berani datang, maka tidak akan ada jalan kembali. Gedung tempat tinggal Jenderal 28 negara dijaga oleh ratusan pejuang elit, yang semuanya bersenjatakan senjata berat. Dan di luar area militer, ada 100.000 tentara. Sekarang 3 lapisan dalam dan 3 lapisan luar area militer penuh dengan orang. Benar-benar kepungan yang sangat ketat. Setelah selesai diatur, Cirrus mulai menciptakan peluang bagi Kingston Jiang untuk menyusup masuk. Dia mencabut blokade kota Belantara Selatan, dan beberapa pedagang di dalam kota bisa keluar. Beberapa orang yang ingin pergi ke luar negeri dan harus melewati kota Belantara Selatan, mereka bisa masuk asalkan menunjukkan identitas. Tujuan membuka blokade adalah untuk menciptakan peluang bagi Kingston Jiang untuk masuk. Setelah Kingston Jiang menjadi seorang penjaga area militer, dia selalu mencari peluang, tetapi penjagaan di sini terlalu ketat, semua tempat dipenuhi kamera, tidak ada tempat yang tidak terlihat kamera, dan dia juga tidak menemukan peluang, tetapi meninggalkan tanda secara rahasia. Ini sudah dibahas sebelumnya. Selama bisa menyusup masuk, maka tinggalkan tanda, tinggalkan pesan, agar yang lain tahu. Kingston Jiang tidak terburu-buru, dia sedang menunggu. 3 hari berlalu begitu saja. Dia melihat tanda yang sama 3 hari kemudian. Melalui tanda-tanda ini, dia tahu bahwa banyak orang telah berhasil masuk. 1 hari lagi berlalu. Pembunuh yang dia dapatkan berhasil masuk semuanya. Area militer, gedung tempat tinggal Jenderal 28 negara. Dalam beberapa hari terakhir, para jenderal ini tidak pergi kemanapun. Kingston Jiang berjalan ke pojokan, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu berjongkok di lantai dan merokok. Setelah merokok, dia menjatuhkan puntung rokoknya ke lantai, menginjaknya dengan keras, lalu menendangnya ke dinding seberang. Puntung rokok meluncur melintasi dinding, meninggalkan bekas. Tanda ini berarti beraksi nanti malam.
Setelah meninggalkan tanda ini, Kingston Jiang lanjut berpatroli. Sambil berpatroli, dia terus meninggalkan tanda. Dalam tanda-tanda ini, menjelaskan seluruh proses perencanaan misi nanti malam. Bersambung.